Di film kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Imate Jiro. Film ini mengisahkan tentang sebuah penjara yang terletak di sebuah pulau terpencil yang merupakan tempat hukuman bagi para narapidana dengan vonis mati atau hukuman penjara seumur hidup. Namun penjara ini berubah menjadi tempat yang sangat menyeramkan setelah seorang dokter melakukan eksperimen yang mengubah para narapidana menjadi makhluk mengerikan, seakan-akan mereka adalah mayat yang hidup kembali. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Stun yang sedang menjalani wawancara dengan salah satu pimpinan penjara. Pria yang mewawancarainya bernama Brooke. Brooke menawarkan pada Stun pilihan untuk memilih hukuman penjara seumur hidup. Namun Stun dengan tegas memilih untuk dihukum mati. Stun adalah mantan anggota pasukan khusus yang difitnah dan dijebak oleh seseorang atas tuduhan membunuh seorang pejabat. Karena merasa terpojok, Stun lebih memilih hukuman mati secepatnya daripada menjalani kehidupan di penjara seumur hidup. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca yang ternyata itu adalah seekor gagak yang menabrak kaca jendela. Kehadiran gagak dalam situasi tersebut menandakan kalau akan datangnya mara bahaya di tempat itu. Lennon, can you take Stone back to her cell? Setelah Stun menyatakan keputusannya, Brooke pun memberi perintah kepada dua sipir penjara untuk membawanya ke sel penjara. Stun akan dipindahkan ke sebuah sel khusus yang di dalamnya terdapat seorang wanita psikopat yang terkenal dengan kebiasaannya membunuh teman-teman satu selnya. Maybe when I get off the chair, stick it. Sesampainya di dalam sel, Stun tertegun menatapi nasibnya yang tak akan lama lagi akan dieksekusi. Sesaat dia membayangkan dirinya berada di sebuah pantai, ditemani oleh seorang wanita yang merupakan ibu kandungnya. Namun ketenangan itu berubah ketika teman satu selnya mencari masalah dan mulai menghina Stun dengan menyebutnya seorang pengecut. Stun yang mempunyai prinsip lu jual gua beli, akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara mereka berdua. Sebagai informasi tambahan guys, penjara ini adalah tempat khusus bagi wanita yang dihukum karena kejahatan berat. Stun terkena sayatan pisau dari wanita yang menyerangnya. Namun dengan keterampilan bertarung yang dimilikinya, Stun berhasil melumpuhkan wanita tersebut hingga ia tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, seorang sipir bernama Lennon membawa Stun menuju ruang pengobatan. Lennon dikenal sebagai sosok yang jujur dan peduli. Ia sudah mengetahui bahwa Stun sebenarnya tidak bersalah, dan karena itulah ia berniat membantu Stun sebisa mungkin. Di ruangan pengobatan, Stun menerima perawatan dari seorang dokter yang terkenal sangat kejam. Dokter tersebut menjahit luka di kaki Stun tanpa menggunakan obat bius. Sebuah tindakan yang membuat Stun menderita lebih lama dari yang seharusnya. Tak lama kemudian, seorang pasien lain datang dengan kondisi yang sangat aneh. Pasien tersebut mengalami kejang-kejang dan tak sadarkan diri. You're just gonna leave this in here? Melihat kejadian itu, Stun mulai merasa ada yang tidak beres dengan penjara ini. Saat itu Brooke yang juga berada di tempat tersebut melihat wanita yang sebelumnya kejang-kejang. Stun merasa penasaran, mulai bertanya kepada semua orang di sekitarnya mengenai apa yang terjadi dengan pasien tersebut. Namun tidak ada satupun yang memberikan jawaban jelas atas pertanyaannya. Stun memutuskan untuk menginap di ruangan pengobatan tersebut. Ia terkejut ketika melihat wanita yang sebelumnya dinyatakan telah meninggal dunia, tiba-tiba kini bangkit dan bertingkah aneh. Seorang dokter kemudian mendekati wanita itu, berencana untuk memberinya obat. Dokter itu juga merasa kebingungan, mengingat wanita itu seharusnya sudah tidak bisa bergerak lagi. Pada saat tengah malam, sesuatu yang mengerikan pun mulai terjadi.
Stun menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat wanita itu mulai memakan salah satu narapidana di penjara tersebut. Melihat kejadian tersebut, sipir Lennon yang juga berada di tempat itu segera mendekati Stun dan memberinya isyarat untuk tidak bersuara. Namun sebelum mereka sempat pergi, wanita itu sudah berubah menjadi sangat brutal dan menyerang semua orang yang ada di sekitarnya. Setiap orang yang dimangsa oleh wanita tersebut tiba-tiba berubah menjadi mayat hidup yang mengerikan. Di tempat lain, Brooke mencoba menghubungi kepala sipir untuk melaporkan kejadian yang terjadi di dalam penjara. Namun kepala sipir itu malah mengabaikan semua laporan yang disampaikan oleh Brooke. Sementara itu di dalam sel penjara, seorang wanita yang merupakan pimpinan penjara bernama Pitcher mulai menanyakan kepada beberapa penjaga mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebagian besar penjaga pun tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di penjara itu. Dari arah lain terdengar jeritan yang sangat menyeramkan. Lalu tiba-tiba beberapa sipir diserang oleh para mayat hidup yang berkeliaran di penjara itu. Stun dan Lennon yang berusaha bertahan segera mencoba mengambil senjata dari salah satu sipir yang terjatuh. Stun dengan cepat memerintahkan seluruh narapidana yang tersisa untuk segera melarikan diri dari tempat itu. Mereka semua bergerak menuju ke area kepala sipir. Namun mereka mulai curiga dengan sikap kepala penjara itu yang tampak seperti sudah mengetahui tentang kekacauan ini sejak awal. Setelah melihat bahwa Brooke tidak ada di sana, Stun memutuskan untuk mencarinya. Ia bergerak menuju ke sebuah ruangan dan terkejut saat menemukan beberapa mayat hidup berdiri di hadapannya. Tanpa membuang waktu, Stun segera bergegas menuju tempat Brooke berada. Setelah menemukannya, Stun mengajak Brooke untuk segera melarikan diri dari penjara yang kini dipenuhi oleh makhluk mengerikan ini. Brooke yang merupakan bawahan kepala sipir juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melewati beberapa ruangan yang dipenuhi dengan mayat hidup. Hingga akhirnya sampai di tempat berkumpulnya para narapidana yang selamat. Namun saat mereka berkumpul, Lennon yang sebelumnya mereka anggap sebagai sekutu mulai menunjukkan perilaku aneh yang mirip dengan wanita yang berubah menjadi mayat hidup. Stun yang menyadari bahwa Lennon juga akan berubah menjadi makhluk itu tak punya pilihan lain selain membunuhnya. Stun merasa sangat berat hati karena meskipun Lennon telah menyelamatkan nyawanya, dia terpaksa mengakhiri hidupnya demi melindungi diri dan Brooke. Mereka semua kemudian menyusun rencana untuk melarikan diri dari penjara tersebut. Kepala sipir mengajak Stun dan beberapa orang lainnya untuk mencari saudaranya yang berada di sebuah ruangan. Namun bukannya menemukan saudara kepala sipir, mereka malah bertemu dengan seorang wanita bernama Clay. Setelah itu mereka kembali ke kantor kepala sipir dan semua sepakat untuk segera mencari jalan keluar dari penjara yang terkutuk itu. Stun yang tengah sendirian kemudian didatangi oleh Brooke. Brooke mengucapkan terima kasih kepada Stun karena telah menyelamatkannya. Brooke menceritakan bahwa beberapa ilmuwan mencoba menjadikan para narapidana sebagai objek eksperimen. Meskipun ia tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di penjara ini. Di sisi lain, seorang penjaga mulai merencanakan pelarian untuk dirinya sendiri.
Sementara itu Stone berhasil mengagalkan upaya kepala sipir untuk bunuh diri. Stone bertanya apa yang sedang terjadi, namun kepala sipir hanya menjawab bahwa semuanya sudah berakhir. Won't make any difference. It's here now. Tak lama kemudian, saudari kepala sipir muncul di luar, namun dia telah berubah menjadi mayat hidup. Kepala sipir yang sangat panik memohon pada Stone agar tidak membunuhnya. Sebagai imbalannya, kepala sipir berjanji akan membantu Stone keluar dari penjara ini, karena hanya dia yang memiliki akses untuk membuka seluruh sistem di penjara tersebut. Di sisi lain, seorang sipir membunuh temannya untuk dijadikan umpan bagi para mayat hidup, dengan harapan mereka bisa melarikan diri melalui jalan yang berbeda. Mereka semua bergegas untuk melarikan diri. Saat dalam perjalanan, Stone dan kepala sipir mencoba mengikuti arah jalan yang ditunjukkan oleh kepala penjaga. Namun di sisi lain, terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh sahabat Pitcher. Tak lama setelah itu, seorang penjaga menodongkan senjata ke arah mereka semua. Namun Stone yang merupakan mantan pasukan khusus dengan mudah mengubah keadaan. Dia berhasil melumpuhkan penjaga itu dan membuat penjaga itu digigit oleh mayat-mayat hidup. Setelah situasi kembali aman, Stone memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Clay, wanita yang mereka temui sebelumnya, mencoba mengecek keadaan para mayat hidup di lorong yang penuh asap. Dia kemudian menawarkan dirinya untuk memancing para zombie-zombie itu agar yang lainnya bisa melarikan diri. Ketika mereka tiba di sebuah ruangan, seorang narapidana mulai memperbaiki telepon untuk menghubungi pasukan militer yang akan menyelamatkan mereka. Namun di sisi lain, salah satu dari mereka telah digigit oleh para zombie. Kembali kepada penjaga, dia menghubungi pangkalan militer untuk melaporkan kejadian yang terjadi di dalam penjara. Namun bukannya meminta bantuan, kepala penjaga malah menyebutkan sebuah kode yang memerintahkan untuk meledakkan penjara tersebut. Brooke yang menyaksikan pengkhianatan tersebut tidak bisa tinggal diam. Dia lalu menembak kepala sipir. Di lain tempat, para mayat hidup berhasil memasuki ruangan itu dan mulai memburu mereka yang masih hidup. Stone bersama beberapa orang yang tersisa mencoba mencari jalan keluar. Namun mereka justru bertemu dengan teman satu sel Stone yang kini telah berubah menjadi zombie. Pitcher yang berada di tempat itu dengan cepat memenggal kepala zombie tersebut untuk melindungi mereka. Di sisi lain, Clay yang berada di ruangan lain harus rela digigit oleh salah satu zombie. Dalam kepanikan, Clay tanpa sengaja menembak Brooke yang langsung tewas seketika. Karena waktu semakin sempit, Stone dan dua orang yang tersisa segera memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun di tengah perjalanan, Pitcher melihat sahabatnya yang telah bundir sebelumnya. Pitcher berencana mendekat untuk memberikan salam perpisahan. Namun sahabatnya yang sudah mati tiba-tiba terbangun dan menggigit tangannya. Pada saat itu, Clay yang juga tergigit mulai berubah menjadi zombie. Pitcher pun segera memerintahkan Stone untuk pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Pitcher dan Clay berencana mengadang para zombie agar para zombie itu tidak mengikuti ke arah Stone. Kini Stone yang tersisa sendirian berlari untuk keluar dari penjara itu. Dari kejauhan, sebuah helikopter datang untuk menyelamatkannya. Stone kemudian dibawa oleh pasukan militer dan naik ke dalam helikopter. Seorang prajurit bertanya kepada Stone tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam penjara. Namun Stone hanya terdiam, masih terbayang dengan semua kejadian mengerikan yang dia alami. Tapi tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Stone mulai bertingkah aneh, tubuhnya mulai berubah, seakan-akan dia pun menjadi mayat hidup dan tidak ada yang selamat dalam peristiwa tersebut. Setelah segala yang terjadi di dalam penjara itu, tak ada lagi yang bisa mengubah kenyataan pahit yang terungkap. Seorang demi seorang, mereka yang tersisa harus menghadapi takdir yang tak terelakkan. Walau Stone akhirnya berhasil keluar, namun kegelapan yang ditinggalkan oleh eksperimen gila itu tak pernah benar-benar pergi.
bahkan setelah semua upaya untuk melarikan diri. Pertanyaan besar masih menggantung, apakah ada yang benar-benar selamat dari kengerian yang ditinggalkan, ataukah dalam kedamaian yang tampak ada bahaya yang tak terlihat menunggu untuk menyerang? Dalam dunia yang sudah terkontaminasi, kadang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini lebih menyeramkan daripada kenyataan itu sendiri. Apa yang dimulai sebagai eksperimen manusia berakhir dengan bencana yang lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan. Film ini meskipun berakhir dengan melibatkan Stone dalam kepanikan yang mencekam, hanya memberikan kita satu pelajaran. Kadang-kadang kebenaran yang kita cari terlalu mengerikan untuk diterima. Dan dengan itu, kisah ini pun berakhir, meninggalkan kita dengan bayang-bayang yang tak akan mudah terlupakan. Dan semoga saja apa yang disampaikan dan ceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Armin dan bye-bye.